Tangan dulu untuk Pak Gubernur. Pak Siswanto, Ya. saya langsung to the point ya. Ini disalahgunakan nggak sih nanti Pak? Monitoring ya monitoring Pak. Tapi kalau misalnya kita udah lihat pejabat berseragam kayak gini Pak, ngeri-ngeri sedap juga kita Pak. Untuk kemudian bagaimana anggaran itu digunakan Pak. Kalau itu Mas Abraham, itu aturan kita sebenarnya sudah tegas. Instruksi Pak Jaksa Agung sudah sangat tegas. Siapapun yang mencoba menggunakan kekuasaannya, kewenangannya dalam kepentingan pribadi terkait dana desa, hukumannya sangat tegas. Dikenakan PP 94 2021. Kalau itu kemudian memenuhi unsur pidana, Pak Jaksa Agung sangat komitmen akan mempidanakan anggota. Dan saya yakin untuk di Banten, dan di sini juga ada semua Kasih-Tel yang membidangi itu. Dan juga di dalam aplikasi Jaga Desa juga ada pelaporan. Artinya bisa membypass ya Pak ya. Jadi tanpa melalui Kajari, Kajati, apabila ada oknum jaksa yang melakukan penyelewengan jabatannya, langsung kita monitor. Bisa langsung dilaporkan. Kajati, Pak Jamintel juga bisa langsung memonitor adanya penyelewengan itu. Sehingga tunggu Pak, catat ya Bapak Ibu ya yang menyaksikan ya, Pak Kepala Desa ya. Boleh tepuk tangan dulu Pak. Dan kita harus mengingat ini sebagai suatu komitmen yang kita harus pegang bersama. Ya, dan jangan ragu untuk melaporkan kalau ada aparat kejaksaan kemudian mencoba untuk membuat penyelewengan yang tidak benar, intinya mempengaruhi bapak-bapak sekalian yang sudah bekerja dengan benar, laporkan saja melalui aplikasi itu atau melalui WA Group yang dibentuk oleh Kasih-Intel. Luar biasa. Iya. Dan penindakannya akan seperti apa Pak? Penindakannya jelas. Kalau itu pelanggaran disiplin, ada PP 94 2021 yang hukumnya sampai pemecatan. Kalau itu memenuhi unsur pidana, maka jelas kita pidanakan. Oke. Wah, itu luar biasa Pak. Tapi kita tahu Pak bahwa pidana itu mesti dilakukan bagi siapapun yang melakukan penyelewengan jabatannya. Tapi kaitannya dengan aparatur desa Pak. Ada tidak Pak upaya pendekatan yang dilakukan agar asas atau prinsip ultimum remedium itu dijunjung tinggi? Upaya pemindahan adalah upaya terakhir dalam proses hukum. Karena pada akhirnya kita lihat hari-hari ini, ya jangankan kepala desa ya, dalam konteks kepala daerah pun takut-takut menggunakan anggarannya Pak. Takut penyelewengan lain sebagainya, takut memperkaya orang lain sebagainya sehingga pada akhirnya bisa ditersangkakan. Ya kejaksaan salah satunya kita sudah lihat ada kasus yang terjadi di sana begitu Pak. Bagaimana Anda melihat? Begini Pak, terkait dengan hal tersebut, kita di dalam instruksi Jaksa Agung nomor 5 2023 itu sebenarnya sangat jelas bahwa kita dalam pelaksanaannya itu pertama didahului sosialisasi. Kemudian dalam pelaksanaannya kemudian ada konsultasi dan kolaborasi. Sehingga dari mulai sosialisasi itu sudah kita jelaskan segala suatu peraturannya yang berlaku yang terkait dengan keuangan dana desa, mulai dari undang-undang sampai peraturan-aturan turunannya. Juga kemudian dalam pelaksanaannya kita selalu tempat konsultasi, kita menyiapkan diri sebagai tempat konsultasi. Dan juga dalam pelaksanaan ada kolaborasi dalam hal ini adalah dengan pemerintah daerah provinsi, dengan inspektoratnya maupun BPMD-nya. Sehingga segala permasalahan itu dapat diminimalisir. Dan bagaimana kita dalam menyelesaikan permasalahan apabila ada penyimpangan, yang terkait pidana itu harus dibuktikan ada dua hal. Dan itu juga ada di dalam instruksi Pak Jaksa Agung. Pertama adalah unsur-unsurnya terpenuhi, yang kedua mens rea-nya harus jelas. Jadi tidak ada yang namanya hanya kesalahan administratif kemudian menjadi pidana, itu tidak ada konsepnya. Pidana itu harus jelas mens rea-nya. Mens rea-nya di mana? Jika mungkin mengambil sesuatu itu untuk kepentingan pribadinya. Seperti tadi disampaikan, mungkin untuk kepentingan judol dan lain sebagainya. Pak Adi sampaikan tadi kan, nah itulah mens rea-nya baru terpenuhi. Tapi kalau tidak ada untuk kepentingan pribadinya, khususnya di Banten ini belum pernah ada, saya jamin itu tidak akan masuk ke ranah pidana, tapi lebih pada ranah administratif. Hukum itu kan ada beberapa, ada administrasi, ada perdata, dan ada pidana. Maka pidana ini adalah menjadi upaya terakhir apabila memang itu tidak masuk dalam ranah administrasi maupun ranah keperdataan. Luar biasa. Kami juga mendengar sebetulnya ada upaya restoratif justice